Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita senantiasa mendapatkan curahan taufik hidayah dan semua nikmat yang dicukupkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu mensyukurinya, dan mudah-mudahan semua nikmat itu memuliakan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga kelak kita memperoleh kedudukan yang berdekatan dengan beliau di Jannatul Khuldi. Pagi hari ini kita akan membahas, kemarin telah kita bahas tentang wajibnya kita mengimani dengan hari pertemuan atau hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah ada namanya surga, ada namanya neraka. Wal jannatu haqqun, dan surga itu pasti adanya. Kemudian wan naru haqqun, dan neraka juga itu pasti adanya. Surga ono tenan, neraka ono tenan. Jadi wajib kita mengimani tentang surga, meskipun tidak menjadi secara khusus kita harus iman kepada surga neraka, ya termasuk bagian daripada iman kepada yaumul akhir. Salah satu yang mesti kita harus imani di antara yaumul akhir adalah mengimani surga dan mengimani adanya neraka. Wa huma min wa'di as-shadiq, dan keduanya merupakan janji Allah yang pasti. Bahkan Allah bersumpah akan adanya surga, adanya neraka. Dan kapan kejadiannya kita masuk surga, ataupun juga kapan seorang dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah SWT mengatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-72, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini harus kita yakini, benar itu semangat, dan kita selalu optimis. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Wa'ada berjanji atau menjanjikan Allah al-mu'minina kepada orang-orang yang beriman. Tentunya orang beriman yang beramal soleh. Bila kita bahas cirinya kemarin, selalu menjaga sholat, menghindarkan perkara yang tidak manfaat, membayar zakat, menjaga kehormatan dirinya atau kemaluannya, kemudian jadi orang-orang yang benar-benar menegakkan amanah atau menjunjung tinggi amanah. Itu orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Apa janji Allah? Allah akan berikan bagi mereka surga-surga. Gak cuma jannatun satu surga, tapi surga-surga. Tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawah surga-surga itu, al-anharu, sungai-sungai. Bayangan kita adalah besok ada tempat di dalam surga, di dalam akhirat nanti itu, kebun-kebun yang sangat indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai.
khalidina fiha, mereka akan bertempat tinggal selama-lamanya di situ. Jadi reso ngalih, kena nggak iso ngalih, karena orang sudah sangat puas dengan tempat itu, maka nggak mau berpindah. La yabghuna anha khiwala. Orang jenengan iki duwe omah wis seneng nang kono arep ngedol ya, eman-eman. Arep pindah nggon ya wis, lagi omah nang dunya, nang akhirat. Jadi uang itu besok di akhir dalam surga itu sekali manggon tidak mau berpindah karena saking kerasane. Nah, dia bikinnya mau pindah soal posisi saka sempite, loro saka utange oke, telu saka tanggane ora nyenengke dheke atau ora seneng karo dheweke, apa karena terancam oleh gusuran. Apa krono cedak kali di banjir atau karena ya sesuatu hal. Bahkan ada orang itu manggon nang omah yo ngarep masjid ora kerasan, mbok kerep diadani jare. Ngarep diadani ora kerasan. Dengan pindah. Jadi wong itu cedak masjid, wong sing golek pengen cedak masjid ben ngruwatan, anak wong sing pengen ngalih soalnya keberbeken adan. Lah piye yo men aku masjid muadan terus kok. Nah, ya jelas masjid mosok adan. Baradan sik pengajian iki ben dina berbekan cari. Nah, ini ada begitu. Macam-macam orang itu. Jadi ada yang suka dengan kalimah-kalimah thayyibah, ada yang tidak suka dengan kalimah-kalimah yang baik. Kemudian wa masakin thayyibah, dan tempat tinggal yang baik. Nyenengke. Jadi surga itu kebun-kebun indah, taman yang indah. Ngusakno tempat tinggal, nek omah nang kono. Yang disebutkan fi jannati Aden, khusus rumahnya di tempat namanya surga Aden. Menggunakan nang omah nang kebun jenis namanya kebun Aden. Adenin. Wa ridwanu minal akbar, dan ridwannya Allah yang paling besar. Surga itu sudah kenikmatan, tapi nikmat yang paling nikmat adalah mendapatkan ridhonya Allah. Dikatakan ridho Allah apa? Maka Allah akan dapat disaksikan, dilihat oleh hamba-hambanya. Zalika huwal fawzul adzim, inilah keuntungan yang besar, inilah kemenangan yang besar. Kalau kesuksesan paling besar, orangnya kesuksesan sing ngungkuli suksese wong lebu swarga. Kita ini syukuran yang dunia, syukuran ini, syukuran itu bagian kecil daripada nikmat. Nikmat yang paling gede ini nikmat kita masuk surga. Tadi malam saya pengajian mulai di oleh-oleh kotaan. Nah, setelah saya masukkan ke dalam bagasi, tiba-tiba ada orang datang kepada orang yang ngasih kotak itu, selamat ulang tahun ya Pak. Berarti kotaannya syukuran, syukuran ulang tahun, diwenehi umur lebih. Nah, tak buka isinya ayam godokan, ayam godok. Ya, sudah Melayu, ayam godok. Inilah, nah, jadi ayam godok, icik bekasnya. Nah, udah tak makan semalam luwe ya mulai pengajian. Nah, inilah contoh itu jenis syukuran. Kalau kita diberi umur yang tambahnya seweneng, apa mana semanggon neng swarga. Oh, jangan kau bakar surgamu sekarang. Oh iso. Nah, ketika engkau menjadi orang yang murtad, surgamu kobong. Ketika engkau menjadi orang-orang yang memutus asa, surgamu kobong, hilang. Ini janji Allah pada orang-orang mukmin. Atau apa 72. Kemudian waqala fi wa'dil kafir, Allah mengancam. Allah mengancam. Siapa? Orang-orang kafir dengan neraka.
Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabum muqim. Dan Allah mengancam kepada orang-orang munafik. Orang munafik itu wong sing jiji nek ngomong ngapusi, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat, yen patu licik, dan pendendam. Nah wong biyen patu barbar lagi licik, dendam, sik ngerindek, patu kalah ngerindek, golek kesempatan nuwek. Sehingga ada pembunuhan di Sidoarjo itu, jadi tukang batu karo latene. Nah, tukang batu ini lagi masang keramik, kemudian disampar lampune, mati peteng, unek-unek ke, pokoknya apa kalimat unek-unek ke, wah mudeng bengi-bengi lumpuh-lumpuh sampari wae. Sedurunge ra trimo. Sesuk olah kadang-kadang pentung karo paving block. Nah, wek. Nah, bruk. Itu jenenge pendendam. Ya, tim lakompak kan ya. Itulah namanya menungso itu. Kadang ra iso rukun, kalah karo pitik. Pitik kadang-kadang rukun. Menungso kadang-kadang malah patu, jari pinter, ilmune akeh. Nah, aku agama Islam kalah karo Ronaldo. Agama Nasrani malah rukun, penyabar, penyayang. Ini kadang walik-walik. Nah kita harus berusaha untuk kembali kepada jalan yang benar. Wal munafiqat, dengan pula para wanita-wanita munafiqah, sama ngomong ora jujur, janji mengingkari, kemudian kalau dipercaya berkhianat, kemudian juga orangnya licik, pendendam, sifatnya orang-orang munafik. Sebutkan lagi, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau salat males, aras-arasan, lumuh nek salat itu. Lumuh itu nek ganti a jadi t, lumut. Salatnya aras-arasan. Mangkat aras-arasan, ndang mulih. Ini namanya sifatnya wong munafik. Kemudian ragu-ragu, orang yang ragu-ragu, nggak pernah stabil. Kolo-kolo acut mangkat, kolo-kolo los, setahun ngilang. Nah, jadi modelnya itu kaya nganggo ambekan. Aram digawe mangkat meneh. Saya itu mangkat meneh. Ibu-ibu sering wah gue gawe mangkat mengajan ke undangan sak kresek. Nah, sebar digawe ilang meneh. Nah, itulah. Itu ciri khas orang-orang munafik. Jadi ada kepentingan tok kalau ibadah gitu. Ada kepentingan enggak dapat apa-apa. Allahu a'lam. Nih, kemudian wal kufara, dan juga orang-orang kafir. Semua orang yang di luar kaum muslimin itu namanya orang kafir. Munafik itu iso status agamanya Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngakune ya agamanya Islam, nang dia munafik. Jadi wong mukmin itu ana wong muslim maksudnya itu. Aku yang beragama Islam itu ada yang mukmin, ada yang munafik. Yang mukmin masuk surga, yang munafik masuk neraka. Nah, ada lagi di luar itu namanya kufar, wong-wong sing duwe keyakinan yang berkeyakinan bukan keyakinan yang kita ikuti. Namanya orang-orang kafir. Sudah kita jelaskan dulu. Hal nunabbiukum bilasarina amala. Maukah aku tak beritahu kamu tentang orang-orang yang paling merugi amal ibadah, amal perbuatannya? Siapa itu? Pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga Hindu, keempat Buddha. Dan semua bentuk keyakinan
di luar agama Islam itu adalah kufar. Disebut kufar. Meskipun mereka nggak terima disebut seperti itu. Tapi bagi kita yang umat Islam harus meyakini bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisinya hanya satu, yaitu agama Islam yang mengimani Allah dan mengesahkannya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, mengikuti, memeluk agama selain Islam, maka tidak diterima, ditolak pilihannya itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa seperti itu? Karena ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Di Taurat, Injil, Quran itu bersinambungan. Ketika mereka merubah apa yang dalam kitab itu, berarti tidak pernah mengimani kitab-kitab mereka. Wa liqaihi, dan mengimani pertemuan dengannya. Kenapa? Yang bertemu dengannya harus mengesahkan Allah. Fa bidat a'maluhum, maka semua amalnya terhapus. Bahkan falan nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, tidak akan berlaku hisab bagi mereka, langsung masuk neraka. Kenapa? Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru, itulah balasan bagi mereka berupa neraka jahanam disebabkan kekafiran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, sebab mereka telah menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai ejaan atau perolok-olokan. Ini yang Allah ancamkan. Nah, kemudian sama, orang beriman kekal di dalam surga, orang kafir khalidina fiha, mereka pun juga akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Hiya hasbuhum, itulah bagian mereka. Itulah yang mereka peroleh dari usaha mereka. Jadi gak ono wong jeblos neraka sebab kleru itu ora ono. Ya, jadi wong kejeblos neraka sebab kleru itu ora ono. Kalau neng dunia itu akeh wong kleru, kalau kudune mlebu ruangan A malah ruangan B. Kudune lulus malah gagal. Itu bisa jadi. Tapi ketika kita ini beriman kepada Allah, tetap tidak akan mungkin kita kemudian masuk neraka. Dan siapa yang kufur tidak akan mungkin masuk surga. Marilah ada cerita pas pengajian namanya Pak Soimin. Wah, saking yang raudhah itu tidak bisa barangan. Alah, aku ya iso. Aku mbludus kok. Nah, ya nek rombongan wong akeh aku mbludus awor salah sing grup mau. Ya nek pas awan selamat, Pak. Dunia itu bisa dibludusi. Jangan bayangkan akhirat itu dibludusin apa? Neng kono itu wis beda. Bangkite wis beda. Tangine beda, ngumpule wis beda. Nah, jadi Allah itu akan menumbuhkan bangkitnya orang kafir itu seperti apa? Iman seperti apa? Ayatnya jelas, yauma tabyatu wujuh. Enak sing besok wajahnya putih berseri. Wa taswaddu wujuh, ada sing wajahnya hitam. Amal ladina swatan wujuh kafartum ba'da imanikum. Sementara orang-orang yang wajahnya menghitam ditanya, nah, kenapa engkau beriman setelah kau ingkar setelah kau beriman? Nah, fatukul azab, karena merasakan aja adab ini. Kamu ke kafir. Untuk siapa itu? Orang Yahudi. Yahudi itu dulu beriman ada Nabi Muhammad. Sama juga Nasrani beriman ada Nabi Muhammad. Bahasa Nabi Muhammad datang, mereka orang yang pertama kali mengingkarinya. Jane wajahnya semeh putih, neng gandeng mereka kufur jadi hitam. Amal ladina biyaddat ujuma fi rahmatillah hum fiha khalidun. Sementara orang yang wajahnya putih karena beriman sudah otomatis, maka mereka dalam rahmatnya Allah, tinggal di dalam surga selama-lamanya. Sementara si kafir wala anakumullah, Allah melaknat mereka. Enggak ada rahmat di situ. Kaya gunamane Kang Said itu, wah loro gak anak mandek itu, sak detik ora ono. Ya ngono kuwi. Aja ngono-ngono wong loro.
Iki nek lu ngrasake saiki yo lara sadetik ra mandeg ya. Nang neraka sok ya ngono kuwi ya. Ra mandeg lara yo. Tak sedikit pun ra mandeg gitu. Nah, laknat Allah. Enggak ada jedanya. Ora nek leren sik ngombe ra ono. Sik bil sik ora ono. Kalau biyen kan bil sik itu seneng leren sik. Jaluk wedang. Enggak ada. Di neraka itu enggak ada sedetik pun orang itu merasakan nikmat. Karena wong ngantuk ning ngono. Lara. Ora turu lara ya. Apa najene apa ngantuk ora iso. Saka larane. Surga itu enggak ada terangnya, gelap terus. Larane reneng deke. Sedetik pun tidak akan berkurang. Nah, maka kita harus eling nang neraka itu kaya ngono kuwi, gelem apa ora gelem ya aja mlebu neraka. Dadi wong sing beriman. Walakum azabum muqim, dan bagi mereka azab yang abadi. Mukim itu tidak pindah-pindah ning kono terus. Ki arek milih ndi? Surga apa neraka? Nek milih surga ya ngamali ahli swarga. Ada orang yang Allah matikan hatinya. 8 orang kata Sayyidina Abu Bakar itu. Siji, wong sing pengen swarga neng ora gelem ngamali ahli swarga. Loro, wong wedi neraka neng bendina ngokeh-okehne dosa. Jadi wedi neraka kok dosa wae. Tobat ya ora gelem. Lah gelem tobat sik Singapura. Telu, ya. Wong sing bendina mangan rezekine Gusti Allah ning ora gelem syukur. Mangan enak, nang masjid mesti ngantuk. Wis mending itu. Timbang blas lah mangkat yang masjid. Kudune nek mangan enak itu stabil, ngadeg stabil, lungguh stabil, meleke stabil, turunnya stabil. Inilah. Jadi enggak tuh banyak makan nikmatnya Allah tapi kamu tidak bersyukur itu. Nah itu. Nah makanya ada itu insomnia kabeh. Nang omah reso turu nek nang masjid turu. Nah. Tuh. Nek wong turu saka mangan jenenge sakinah. Nek turu saka tenang jenenge mutmainnah. Wong ibadah itu. Nah. Inilah. Jadi kita ingat-ingat sendiri. Berikutnya, engkau itu menguburkan orang mati tapi tak pernah ingat mati. Wong layat tok diomongke malah mung donya wae. Layat tok malah maklaran. Ya leren-leren sik mikir mati. Nah, ya itulah manusia itu. Ya kelingan matilah. Kita tuh sudah mendekati yaumul kiamah. Kiamat dene niku matine awake dhewe. Nih. Berikutnya engkau ini berharap ampunan tapi tidak mau memohon ampun. Wedi neraka nang amale ya jelas. Wong dina kok kudune ngedoi dosa kan itu. Nah, pengen di ngapura ya kudune njaluk ngapura piye? Tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jika tidak gimana? Udah Allah enggak akan mengampuni. Allah itu bukakan pintu tobat selebar-lebarnya. Bagi siapa yang bertobat Allah akan mengampuninya. Meskipun dosanya sepenuh bumi, sepenuh langit, bahkan selangit dan bumi. Sebanyak buih di lautan. Nabi katakan, sapa wong maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dosane meskipun sak kebaing sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah. Nama demikian karena orang-orang beriman itu
dosanya paling cilik-cilik itu. Nah, kalau gelem maca 4-5 kalimat tadi, Allah ampuni. Nah, dosanya gede piye? Tobat. Tobat itu tidak akan mengulang lagi, berhenti. Walahu mazabum mukim, dan adab mereka itu pedih serta tidak pernah berhenti sedikit pun. Itu ancaman bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, setiap orang beriman akan dimasukkan surga sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang-orang yang kafir diancam dengan nerakanya Allah. Itu kepastian, enggak pernah berubah. Pokoknya jelas sing bener wong mukmin mlebu swarga, wong kafir mlebu neraka. Ora mungkin dirubah. Wong kafir mlebu swarga, wong mukmin mlebu neraka. Nah, karena itu mari kita segera berbenah. Kalau kita pengen surga, perbanyaklah amalan-amalan surgawi. Kalau pengen aman saka neraka, maka tinggalkan semua dosa. Karena siksa itu asalnya saka dosa-dosane awake dhewe. Para hadirin wal hadirat yang sudah mulai melemah, karena sudah mulai ngantuk, sudah mulai stabil, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.